Dan saya Jordan Junior membuat sebuah perusahaan tour and travel maya yang diberi nama Pelita Harapan Tour and Travel. Moto dari programnya adalah Happy Culture, Start with Adventure. Alasan kami memilih moto ini karena kami ingin seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang mencintai budaya Indonesia, dan itu dimulai dengan melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat-tempat wisata di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pelita Harapan Tour and Travel menyediakan perjalanan wisata ke Bali dan Lombok yang dilakukan selama 5 hari dan 4 malam. Pada hari pertama, para peserta akan berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Pada sore harinya, para peserta akan diajak menuju Pantai Kuta untuk menyaksikan sunset bersama, dan malam harinya akan menyaksikan pertunjukan fire dance di Hapo Cafe, Bali. Pada hari kedua, para wisatawan akan diajak untuk mengunjungi objek wisata tampak siring, dilanjutkan dengan Garuda Wisnu Kencana atau GWK, dan kemudian dilanjutkan dengan pusat perbelanjaan Krishna. Nah, di GWK ini para peserta akan juga menyaksikan penampilan teater Hanoman. Pada hari ketiga, para peserta tur akan diajak untuk melakukan kegiatan motorsport yang ada di Tanjung Benoa, seperti parasailing, banana boat, ski air, dan lain-lain. Setelah itu, para peserta tur akan diajak untuk berbelanja dan membeli souvenir yang berada di Pasar Sukawati dan Bali Collection. Dan pada malam harinya, kami akan membawa para peserta tur menuju ke tempat makan malam yang berada di Jimbaran, Bali. Pada hari keempat, para peserta tur akan diajak ke Lombok. Di Lombok, para peserta tur akan mengunjungi beberapa tempat wisata di sana, seperti Gili Air, Gili Trawangan, Gili Meno, Betel Batu, Pantai Sendiki, dan juga Gunung Rinjani. Pada hari kelima, para wisatawan akan mengunjungi beberapa objek wisata yang antaranya adalah Lembah Hijau, air terjun 9 Gile, Mataram, Raya, dan kemudian dilanjutkan dengan pasar seni sayang-sayang. Dan pada malam harinya, para wisatawan akan diajak untuk kembali menuju Jakarta. Perjalanan wisata ini dilakukan sejak tanggal 22 sampai 26 Juli 2014. Selamat pagi semuanya. Kami pemandu wisata dari Pelita Harapan Tour and Travel, saya Livia, Saya Fernando. Saya Jordan. akan menemani perjalanan tour Anda selama 5 hari ke depan ke Bali dan Lombok. Saya ingin berterima kasih karena para peserta berkumpul tepat pada waktunya sehingga membantu kelancaran tour ini. Sekarang saya akan bagikan jadwal acara secara runtut terlebih dahulu. Dapat dilihat di situ, jam 8:30 kita harus cek bagasi Batik Airways JLF 22 OT7. Oleh sebab itu pada 8:30 mohon para peserta berkumpul di tempat ini kembali dan jangan sampai telat. Lalu para peserta tolong tetap berada di sekitar bendera yang dipegang oleh teman saya ini ya, agar tidak ada yang tertinggal atau tersesat selama perjalanan berlangsung ya. Ya, sekarang sudah pukul 8:30, maka sekarang waktunya kita untuk check-in pesawat. Para peserta diharap untuk mengikuti kita dari belakang bendera ini dan memegang pundak temannya agar tidak ada yang tersesat dan tertinggal. Karena semua sudah check-in pesawat, maka sekarang boleh naik ke pesawat Batik Airways. Perjalanan ini akan dilakukan 1,5 jam dan kita akan tiba di Bali pukul 11:30 waktu Jakarta atau 1:30 waktu Bali. Selamat menikmati perjalanan. Selamat datang para peserta, kita sudah sampai di Bali. Sekarang para peserta diperbolehkan untuk mengambil bagasinya terlebih dahulu. Diharapkan para peserta antri dan mengambil antrian barang. Ya, karena semua peserta sudah lengkap, sekarang kita akan menuju restoran untuk memulai acara tour kita. Restorannya tidak jauh dari sini. Sekarang kita akan naik ke bus sebelah sana. Itu bus yang akan kita gunakan selama beberapa hari ke depan. Para peserta mohon mengikuti kita dari belakang. Ya, sekarang kita sudah sampai di restoran Bali 5. Para peserta tuh boleh menyicipi atau memakan sepuasnya makanan yang telah kita sajikan di sini. Ini merupakan salah satu restoran terkenal di Bali dan ini makanan khas laut dari Bali. Karena sekarang sudah pukul 2, para peserta tuh saya berikan waktu 1,5 jam untuk makan dan 3:30 kita akan berkumpul di sini kembali. Ya, sekarang sudah pukul 3:30. Sekarang kita akan naik ke bus untuk menuju Hotel Grand Istana Rama. Hotel Grand Istana Rama ini
Hotel Pantai Kuta Pas, dan hotel ini merupakan hotel berbintang di Bali. Para peserta boleh naik ke dalam bus. Selamat datang di Grand Insana Rama Hotel. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ya, sekarang kita sudah sampai di Grand Insana Rama Hotel. Sekarang waktu kalian untuk beristirahat. Nanti pukul 5:15 kalian akan berkumpul di lobi hotel ini lagi ya. Karena kita mau melihat sunset di seberang di Pantai Kuta. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Kuta untuk melihat sunset bersama. Yeay. Saya akan ceritakan dikit ya sejarah tentang Pantai Kuta ini. Pantai Kuta ini merupakan andalan pariwisata di Kota Bali. Banyak turis mancanegara yang berulang-ulang ke tempat ini. Setiap kali ke Bali maunya ke Pantai Kuta. Karena Pantai Kuta ini sudah terkenal sejak tahun 1970-an. Bukan hanya turis mancanegara, tetapi turis lokal pun banyak yang sangat tertarik dengan keindahan di Pantai Kuta ini. Sekarang kalian boleh berjalan-jalan menyaksikan sunset di sekitar Pantai Kuta ini, tetapi jangan terlalu jauh dari bendera yang teman saya pegang ini ya. Nanti pukul 6:30 diharapkan kembali berkumpul di tempat ini karena kita akan pergi ke tempat wisata berikutnya. Ya, sekarang kita sudah pukul 6:30, jadi biar tidak terlambat, kita langsung pergi ke Hako Cafe karena kita ingin memberikan pertunjukan fire dance di sana yang dilakukan oleh para penari asli Bali yang sudah dilatih bertahun-tahun dengan menari menggunakan api. Ayo, mari kita jalan, ikuti bendera tepat ya, tetap ikuti bendera ya. Para peserta, sekarang kita sudah sampai di Hako Cafe untuk menyaksikan pertunjukan fire dance dan makan malam bersama. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Ya, karena pertunjukan dan makan malamnya sudah selesai, mari kita berjalan kembali ke hotel karena sekarang sudah pukul 9. Ya, sekarang kita sudah tiba di hotel kita. Kita para peserta diperbolehkan untuk istirahat, tetapi besok pagi kita berkumpul lagi jam 8 untuk makan pagi dari hotel. Apabila para peserta masih mau berjalan-jalan, karena di sekitar sini banyak toko untuk barang-barang khas Bali diperbolehkan. Tapi ingat besok harus jam 8 berkumpul ya. Selamat istirahat. Terima kasih. Ya, karena semua peserta itu sudah makan pagi, sekarang kita akan menuju tempat wisata pertama pada hari ini, yaitu kita akan pergi ke Tampak Siring. Sekarang kita sudah berada di Tampak Siring. Bisa dilihat semuanya, Tampak Siring ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan di Bali pada zaman dahulu. Dan di sini tuh terdapat istana kepresidenan yang dibangun atas perintah Presiden Soekarno. Dan kepada para peserta kita yang wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam karena ini merupakan tempat suci. Jadi bisa ke tempat pancuran atau kolam yang di sebelah sana yang kolam katanya merupakan air suci yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekarang para peserta diperbolehkan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Waktu kita di tempat wisata ini sudah habis. Sekarang kita akan menuju ke rumah makan Surya di dekat sini. Jadi para peserta diperbolehkan untuk makan. Para peserta sekalian, sekarang sudah pukul 1 siang, maka kita harus menuju ke Garuda Wisnu Kencana. Karena tempatnya cukup jauh dari sini, sekarang harus segera naik ke dalam bus. Kita sudah sampai di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Saya akan menceritakan sedikit tentang Garuda Wisnu Kencana ini. Garuda Wisnu Kencana ini merupakan landmark di Bali karena ini menggambarkan patung Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda setinggi 12 meter. Taman budaya Garuda Wisnu Kencana ini dimiliki oleh swasta. Oleh sebab itu banyak tempat-tempat rekreasi di sini seperti terdapat Wisnu Plaza, terdapat patung. Ini patung GWK sendiri. Jadi pada saat kita masuk ini langsung terlihat patung ini. Nanti di dalam ada Wisnu Plaza, ada amphitheater, ada Lotus Pond, Street Theater, dan ada Indraloka Garden serta Tiara Agung. Kalau Wisnu Plaza ini merupakan pusat dari Garuda Wisnu Kencana. Ini merupakan bagian terpenting dan bagian teratas dari Garuda Wisnu Kencana. Sedangkan di Street Theater tadi itu merupakan titik awal dan titik akhir dari Garuda Wisnu Kencana dan
teman-teman gimana tadi? Udah keliling-keliling di Garuda Wisnu Kencana? Bagus. Oke, sekarang kita bakal makan dulu di Jendela Bali Restoran. Buat waktu kesana kira-kira sekitar setengah sampai 1 jam. Nah, kita udah sampai nih di Jendela Bali Restoran. Di sini para wisatawan dipersilakan untuk makan sesuai dengan hidangan yang telah kami sediakan. Gimana dengan makanan yang dihidangin? Oh, kenyang. Ya udah deh, kita juga senang kalau misalnya kalian semua kenyang. Nah, sekarang kita akan melakukan perjalanan ke tempat perbelanjaan Krisna. Buat kesana mungkin kira-kira sejam. Jadi dipersilakan para wisatawan untuk kembali naik ke bus. Selamat datang di pusat perbelanjaan Krisna. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang pusat perbelanjaan ini. Jadi di sini tuh merupakan kalau di Bali ya, ini tuh merupakan pusat perbelanjaan. Jadi banyak sekali barang-barang khas Bali yang disediakan di sini. Contohnya adalah ada disediakan berbagai macam makanan, minuman, kemudian dijual juga berbagai pakaian khas Bali. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada para wisatawan untuk berwisata ke tempat ini. Selamat pagi para wisatawan. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan sudah makan sarapan. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan wisata kita menuju Pantai Tanjung Benoa. Nah, oke, kita sekarang sudah sampai di tempat wisata Pantai Tanjung Benoa. Sedikit saya menjelaskan tentang objek wisata kali ini. Di Pantai Tanjung Benoa ini, para wisatawan dapat melakukan berbagai macam water sport. Di antaranya adalah parasailing, banana boat, pulau penyu bagi para wisatawan yang tidak ingin melakukan wisata pantai air. Kemudian ada rolling donut, ada jet ski, snorkeling, diving. Nah, di sini dari pihak tour sendiri memberikan waktu pada wisatawan sebanyak 2 jam. Semoga para wisatawan nanti setelah 2 jam kembali ke tempat ini. Terima kasih. Para wisatawan tadi sudah menikmati berbagai macam waterfall. Sekarang kita akan menuju ke tempat makan. Untuk tempat makannya sendiri kita menyediakan ke The Tao Bali Restoran. Di sini para wisatawan akan diberikan waktu sebanyak setengah jam, sekitar 1 jam untuk makan, dan kemudian kita akan lanjutkan perjalanan menuju Pasar Seni Sukawati. Sekarang kepada para wisatawan, sekarang kita sudah sampai di Pasar Seni Sukawati. Sedikit saya menjelaskan sedikit tentang objek wisata kali ini. Di sini tempat ini merupakan tempat pusat perbelanjaan oleh-oleh khusus khas Bali. Nah, di sini para wisatawan dipersilakan untuk membeli barang-barang apa saja, tapi diperingatkan untuk tidak lebih 25 kilo karena mungkin akan sulit nantinya untuk masuk ke pesawat. Di sini diingatkan lagi kepada para wisatawan untuk tidak menawar jika tidak ingin membeli karena nantinya akan terjadi hal yang diinginkan seperti para penjual akan mengejar para wisatawan. Jadi diingatkan sekali lagi untuk tidak melakukan hal tersebut jika tidak ingin membeli. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada para wisatawan. Kepada para wisatawan, tadi kita sudah berkunjung ke Pasar Seni Sukawati. Sekarang kita sudah berada di tempat wisata Bali Collection. Di sini Bali Collection ini merupakan salah satu mall terbagus yang ada di Bali. Nah, di sini sama seperti mall-mall yang ada di Jakarta. Di sini tersedia berbagai macam hal-hal yang para wisatawan perlukan. Nah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada para wisatawan. Tadi kan para wisatawan sudah berkunjung ke Bali Collection. Sekarang kita akan makan ke daerah Jimbaran. Di sini para wisatawan dapat menikmati pemandangan outdoor dengan makan malam bersama para wisatawan lainnya. Dan kemudian pada jam 10 nanti kita akan kembali ke hotel untuk melakukan perjalanan esok hari. Baik, para wisatawan, tadi kita sudah melakukan perjalanan jauh dari Bali ke Lombok. Sekarang kita akan makan siang di rumah makan Asmara. Sedikit saya menjelaskan tentang objek wisata yang akan kita datangi nanti. Itu adalah Gili Trawangan. Gili Trawangan merupakan pulau terbesar di antara 3 pulau terkecil. Di sana pemandangannya sangat bagus dan seringkali terjadi dilakukan pesta-pesta besar, sehingga para wisatawan dapat menikmati berbagai macam pemandangan yang indah di sana. Sekarang dari pihak itu akan memberikan waktu untuk makan pada para wisatawan sekalian. Terima kasih. Di sini para wisatawan diperbolehkan untuk menikmati pemandangan yang ada di Gili Trawangan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada para wisatawan. Batu sekalian, sekarang kita sudah sampai di kawasan Kota Batu. Sedikit penjelasan, Kota Batu itu berada di kaki Gunung Rinjani. Sekarang saya persilahkan waktu dan tempat untuk melihat sekeliling Kota Batu ini. Perjalanan selanjutnya
kita akan menuju ke Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini merupakan salah satu gunung terbesar kedua yang berada di Indonesia. Karena saking terkenalnya gunung ini, maka banyak para wisatawan yang berkunjung ke gunung ini. Sekarang saya mempersilahkan Anda sekalian untuk melihat-lihat di sekitar gunung ini. Setelah kita sudah berada di gunung, sekarang kita lakukan perjalanan selanjutnya menuju ke Pantai Senggigi untuk menikmati sunset. Saya persilahkan untuk kalian yang ingin bermain di sekitar pantai, di pesisir pantai, saya persilahkan. Para pus kalian, saya yakin dan saya pasti kalian lapar kan. Nah, sekarang kita akan sama-sama untuk makan malam bersama di The Quay Bars and Restaurant yang berada di Lombok. Artinya kan? Sudah. Sekarang kita menuju ke tempat peristirahatan kita yang pertama di Lombok. Kita berada di Hotel Senggigi Beach Hotel. Nah, sekarang saya persilahkan kalian bagi yang ingin beristirahat di dalam hotel ini, silakan kamu. Ini tempat tidur yang akan kalian gunakan selama berada di Lombok ini. Silakan tidur. Terima kasih. Pagi semuanya. Gimana tidurnya? Enak. Oke, sekarang kita udah berada di lobby hotel. Kita akan menuju ke tempat destinasi berikutnya. Untuk tempat berikutnya, kita menuju ke air terjun Sendang Gila. Sekarang kita telah berada di air terjun Sendang Gila. Nah, bisa kalian lihat, ini merupakan air terjun terbaik yang ada di Lombok. Kami persilakan untuk kalian menikmati suasana di sini. Setelah dari air terjun, sekarang kita menuju ke ibu kota Lombok, yaitu Mataram. Di sini di kota Mataram ini merupakan tempat bersejarah yang ada di Lombok, karena di sini adalah salah satu istana yang digunakan pada dulu kala. Sekarang saya persilahkan kalian untuk yang ingin mengambil foto di sekitar Mataram ini, kami persilahkan. Untuk selanjutnya kita sudah berada di Praia. Tempatnya ini persis di sebelah Mataram. Jadi Praia ini sebenarnya kayak tempat untuk bersantai-santai bagi para wisatawan atau turis-turis asing. Jadi kami berikan waktu kalian untuk santai-santai di sini, mungkin sambil ngobrol dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita udah berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Lombok, yaitu di Pasar Seni Sayang-Sayang. Bagi kalian yang ingin memberi souvenir ataupun oleh-oleh bagi keluarga atau rekan kerabat kalian, kami berikan waktu untuk kalian bisa sepuasnya berbelanja di Lombok ini. Teman, sekarang kita sudah sampai di Bandara Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para wisatawan sekalian karena telah memakai jasa penerbangan, jasa tour dan travel kami. Terima kasih dan kami berharap akan bisa bertemu kalian di wisata lainnya. Terima kasih. Terima kasih.